Kembali lagi bersama kami di Metro Siang. 2 orang warga di Langkat, Sumatera Utara ditangkap saat sedang pesta sabu. Polisi juga menemukan sebuah senjata api dan 3 butir peluru di dalam mobil tersangka. Penangkapan 2 orang tersangka saat pesta sabu berawal dari penangkapan 2 pemakai sabu. Polisi kemudian mengembangkan sindikat ini dan menggerebek salah satu rumah di perumahan Cenderawasih, Stabat, Kabupaten Langkat. Saat mobil tersangka diperiksa, polisi juga menemukan sebuah pistol jenis revolver berikut 3 butir peluru. Kepada polisi, tersangka membantah pistol tersebut miliknya dan mengaku milik seseorang yang menitipkan di mobilnya. Pemirsa, untuk memberantas peredaran narkoba, polisi kembali merazia lembaga pemasyarakatan. Namun diduga razia yang digelar di Lapas Wanita Tangerang, Banten itu telah bocor. Padahal 7 penghuni lapas kedapatan menggunakan narkotika jenis ganja usai dilakukan tes urin. Puluhan anggota kepolisian Polres Metro Tangerang bersenjata lengkap dengan dibantu anjing pelacak melakukan razia narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Tangerang Senin malam. Dalam operasi tersebut, selain melakukan pemeriksaan di area lapas, petugas juga menggelar tes urin secara acak terhadap para penghuni lapas. Hasilnya, 7 orang narapidana wanita kedapatan positif menggunakan narkotika jenis ganja. Namun diduga operasi telah bocor karena petugas hanya menemukan barang larangan dalam lapas, seperti telepon genggam, pisau, dan batu baterai serta uang. Razia itu menurut Kapolres Metro Tangerang Kombes Pol Agus Pranoto dilakukan untuk menabuh genderang perang terhadap narkoba. Alasannya, di lapas wanita ini sebanyak 70% warga binaannya terlibat kasus narkoba. Genderang perang terhadap narkoba. Maka pada malam ini kita melakukan razia di lapas wanita. Dari hasil razia, kita juga mengadakan tes urin secara random, mana di sini sekitar 361 penghuni lapas, 70% adalah kasus narkoba. Barang-barang hasil razia diamankan petugas untuk dimusnahkan. Sementara para napi yang kedapatan positif mengkonsumsi narkoba akan dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Dari Tangerang, Banten, Fahrul Roji, Metro TV. Mengantisipasi maraknya peredaran narkoba di Indonesia, Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Deli Serdang bersama Muspida melakukan sosialisasi terhadap warga dan remaja. Bahkan salah satu desa rencananya akan dijadikan sebagai kampung percontohan anti narkoba. Badan Narkotika Nasional atau BNN saat ini terus gencar melakukan antisipasi bahaya narkoba. Di Kabupaten Deli Serdang, BNNK dibantu dengan Muspida melakukan sosialisasi dan kampanye terkait bahaya narkoba di Desa Mekarsari, Kecamatan Deli Tua atas permintaan warga. Remaja dan pelajar serta warga desa terlihat antusias menjalani sosialisasi dan kampanye anti narkoba. Warga juga diberikan pengetahuan tentang ancaman hukuman pidana jika tertangkap memiliki barang haram tersebut. Petugas BNN, warga, dan Muspida juga mendatangi rumah-rumah warga yang lain untuk menempelkan stiker anti narkoba dan sosialisasi call center yang dapat diakses 24 jam. Besarnya antusiasme warga diapresiasi baik oleh petugas BNN, sehingga kampung ini rencananya akan dijadikan sebagai kampung percontohan anti narkoba. Atas undangan warga yang kepingin kampungnya bersih dari narkoba. Ini suatu wujud yang bukan main dan perlu kami apresiasi. Di sini akan kami lakukan mapping, kalaupun masih ada. Nanti kami akan komunikasi dengan warga seluruhnya. Dan rata-rata di sini bagus, pengen semuanya untuk bersih dari narkoba lingkungannya. Sementara itu warga merencanakan akan membuat sedikitnya 9 posko pengaduan terpadu anti narkoba yang terdiri dari 1 posko untuk setiap dusun dan 1 posko induk di Jalan Medan, Deli Tua. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmed Arfiansyah, Metro TV. Polisi mengantongi sejumlah alat bukti serta keterangan saksi dan ahli untuk membuktikan keterlibatan Jessica Kumala Wongso dalam kasus kematian Wayan Mirna Salihin. Penyidik hanya tinggal memastikan 1 pembuktian lagi, yaitu keterangan dari tersangka.
Alat bukti yang dimiliki polisi salah satunya rekaman CCTV yang terpasang di Cafe Olivier yang merekam secara keseluruhan pertemuan Jessica, Mirna, dan Hani. Dalam rekaman, Jessica tampak 2 kali memindahkan gelas kopi Mirna. Akibat menengguk kopi yang berisi racun sianida, Mirna mengalami pendarahan di lambung sebelum tewas. Keterangan dari pihak kepolisian Australia menyebut bahwa saat berada di Australia, Jessica pernah bekerja di perusahaan kimia di Sydney. Sementara keterangan dari 3 orang saksi, yakni pembantu Jessica, Hani, dan manajer Cafe Olivier juga menguatkan kecurigaan polisi terhadap Jessica. Cafe Olivier Grand Indonesia, tempat pembunuhan Mirna yang diperiksa oleh penyidik selama belasan jam. Namun kami juga masih mencari dan menggali informasi seperti apa hasil penyidikannya, karena ini merupakan hasil penyidikan rangkaian dari proses penyidikan kasus pembunuhan Mirna ini, dan kami juga masih menanti keterangan resmi dari pihak Polda Metro Jaya. Zulfia. Baik, Egit Hapsari melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya. Pemirsa, kuasa hukum Jessica Wongso, Yudi Wibowo, menyatakan pihaknya kecewa dengan penetapan kliennya sebagai tersangka. Menurut Yudi, alat bukti yang dimiliki kepolisian belum cukup kuat untuk menjadikan Jessica sebagai tersangka. Meski demikian, Yudi belum berencana mengajukan permohonan pra-peradilan. Pasca menjadi tersangka pembunuhan terhadap Wayan Mirna, Jessica Kumala Wongso mengaku kecewa dengan sejumlah alat bukti yang dimiliki kepolisian. Melalui kuasa hukumnya Yudi Wibowo, hingga kini belum ada alat bukti yang menunjukkan Jessica sebagai pelaku yang menaruh racun sianida tersebut. Berbagai alat bukti yang selama ini beredar hanyalah sebagai asumsi dari kepolisian. Yudi juga membantah pernyataan Jessica yang kerap berubah-ubah. Yang jelas konstruksi nomor 53 itu kan membuktikan bahwa dia minum sedikit. Di rumah sakit dia ngomong oke. Ya toh? Maka dari itu jangan direkayasa alat buktinya. Ya toh, dosa itu orang nggak berbuat, dituduh berbuat itu fitnah dan menzolimi orang. Dikatakan berubah-ubah loh. Itu kan dijamin pasal 126 KUHP, pasal 126 itu saksi maupun tersangka itu diketik sesuai kata-katanya dia sendiri. Meski belum berencana mengajukan pra-peradilan, namun jika dalam 20 hari ke depan berkas pemeriksaan belum lengkap atau P21, kuasa hukum meminta agar kepolisian segera membebaskan Jessica. Ya, kita tunggu kapan pelimpahnya. Kalau pelimpahnya dilimpahkan ya kita siap sidang. Kalau sampai dalam 20 hari jaksa tidak P21, ya harus dilepas dong, kasihan dong. Itu berarti kan tanda-tanda kurang bukti. Harus cari lagi tersangka yang lain. Polda Metro Jaya mengklaim penahanan terhadap Jessica Kumala Wongso untuk menghindari tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, serta mengulangi perbuatannya. Jessica dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman pidana di atas 5 tahun penjara. Tim Liputan. Wabah semakin banyak ditemukan di sejumlah kota mengingat curah hujan semakin tinggi. Puluhan anak-anak korban demam berdarah dirawat di Rumah Sakit Kota Palembang. Hingga tanggal 1 Februari 2016 terdapat 624 kasus demam berdarah tersebar di 17 kabupaten kota di Sumatera Selatan. Data terbanyak kasus demam berdarah terdapat di Kabupaten Lubuk Linggau dengan 108 kasus, sementara Palembang 96 kasus. Dari jumlah tersebut, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan mencatat 10 pasien DBD meninggal dunia.
Sejumlah daerah telah menyandang status kejadian luar biasa atau KLB demam berdarah. Provinsi yang paling banyak sebaran demam berdarah adalah Jawa Barat. Sementara di Sumatera Selatan, 10 orang meninggal dunia akibat DBD. Informasi selengkapnya akan disampaikan Trianisha dari Bandung, Jawa Barat dan Nadia Atmaji langsung dari Palembang, Sumatera Selatan. Kita ke Trianisha dulu. Nisha, bagaimana pantauan sebaran ancaman demam berdarah di Jawa Barat? Ya, Zilvia, benar sekali yang tadi Anda katakan bahwa beberapa wilayah di Jawa Barat ini salah satu yang mendapatkan atau tersebar virus demam berdarah yang cukup tinggi. Menurut pantauan kami, ini beberapa rumah sakit sudah mulai dipenuhi oleh pasien penderita demam berdarah di Kota Bandung. Dan tak hanya virus demam berdarah saja, tapi juga virus flu Singapura yang saat ini sudah mulai menjangkiti warga Bandung dan memenuhi beberapa rumah sakit yang ada di Kota Bandung. Salah satu rumah sakit yang kami pantau adalah Rumah Sakit Immanuel di Kota Bandung. Berdasarkan data yang kami terima dari pihak Rumah Sakit Immanuel, saat ini terdapat sekitar 50 pasien penderita demam berdarah Denji yang sedang menjalani rawat inap di rumah sakit ini. Sementara untuk penderita virus flu Singapura yang datang dan berobat di Rumah Sakit Immanuel ini ada sekitar 40 penderita. Namun mereka tidak diwajibkan untuk rawat inap di rumah sakit ini, melainkan rawat jalan saja karena mengingat ini masih bisa dilakukan rawat jalan, namun masih tetap berada di bawah pantauan dokter ataupun dari pihak rumah sakit. Memang memasuki pertengahan musim penghujan seperti saat ini, warga Bandung ini atau warga